Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul perilaku yang dikehendaki Tuhan. Kita baca satu ayat di dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu dalam kitab Amsal, Salomo banyak menuliskan tentang perilaku manusia dalam relasi satu dengan yang lainnya. Salah satunya adalah sifat sombong yang suatu saat menjadi bom waktu dan bisa menghancurkan seseorang. Sebaliknya, saya mau katakan juga pada kesempatan ini bahwa orang yang memiliki kerendahan hati akan beroleh kehormatan. Di awal tadi saya sudah katakan bahwa orang yang sombong adalah seperti satu bom waktu yang sewaktu-waktu akan menghancurkan orang tersebut. Tetapi orang yang memiliki kerendahan hati adalah akan memperoleh kehormatan dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab firman Tuhan menceritakan tentang orang-orang yang tinggi hati. Namun akhirnya kita melihat mereka mengalami kehancuran dan direndahkan. Tokoh-tokoh Alkitab itu ialah seperti Raja Belsasar. Itu yang pertama. Di dalam Daniel pasal yang kelima ayat yang ke-20. Dan yang kedua adalah Raja Amasya. Amasya juga kalau kita membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-14 ayat yang ke-10 dan yang ketiga yaitu Raja Uzia di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat yang ke-16. Ketiga tokoh ini adalah orang-orang yang pernah berhasil di dalam hidupnya menjadi orang yang sangat hebat. Tetapi keberhasilan yang dimiliki mereka membuat mereka menjadi tinggi hati di kemudian hari. Dan pada akhirnya kita melihat mereka mengalami kehancuran dalam kehidupan mereka. Bahaya tinggi hati ini harus kita waspadai. Karena apa? Karena kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita bergereja, dalam kita bermasyarakat, dalam kita berkeluarga dan lain sebagainya, kita melihat bahwa banyak orang-orang Kristen bahkan anak-anak Tuhan ketika mereka diberkati secara dunia, mereka menjadi tinggi hati. Inilah hal yang harus diwaspadai ketika kita diberkati oleh Tuhan. Dan hal itu juga diberitahukan oleh Rasul Paulus kepada Timotius untuk disampaikan kepada orang-orang kaya, orang-orang yang berhasil. Supaya apa? Supaya orang-orang kaya tidak menjadi tinggi hati dan berharap kepada kekayaannya. Itu kita lihat di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Kita lihat ayat ini. 1 Timotius 6 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak
tentu seperti kekayaan. Rupanya berharap kepada kekayaan itu adalah sesuatu yang tidak menentu. Saya akan lanjutkan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi ini peringatan kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan berharap pada kekayaan yang mereka miliki. Padahal firman Tuhan mengatakan kekayaan yang mereka miliki itu sebenarnya hal yang fana saja. Oleh karena itu, pada kesempatan ini marilah kita memeriksa diri kita. Apakah kekuasaan atau kekayaan duniawi yang kita miliki membuat kita menjadi tinggi hati atau tidak? Kita harus koreksi diri. Karena apa? Karena cepat atau lambat, kalau kita memiliki tinggi hati kesombongan dengan apa yang kita miliki, maka sekali lagi saya katakan, cepat atau lambat kita akan mengalami kejatuhan dan kehancuran di dalam kehidupan ini. Mari kita koreksi diri kita. Kadang orang ketika susah mereka sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, tetapi ketika diberkati mereka lupa dan mereka menjadi tinggi hati. Inilah yang dialami oleh ketiga raja yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Mari kita baca satu ayat di dalam Ayub pasal yang ke-22 ayat yang ke-29. Saya akan bacakan. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Menundukkan kepala artinya orang yang rendah hati, tidak sombong. Ada pepatah dunia lama yang mengatakan, padi itu jika berisi dia akan tunduk, tetapi kalau kosong dia akan berdiri. Jadi dari sini kita mengambil satu pengertian bahwa orang-orang yang sombong, orang-orang yang tinggi hati, sebenarnya mereka tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, yang walaupun mereka memiliki kekayaan secara dunia, tetapi orang yang merendahkan diri tunduk kepada Tuhan, walaupun mereka miskin secara materi, namun mereka inilah orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Biarlah ini menjadi satu perenungan bagi kita, untuk kita mengoreksi diri kita. Apakah kita menjadi orang yang sombong atau tidak? Seperti judul firman Tuhan di atas dikatakan, perilaku yang dikehendaki Tuhan ialah perilaku yang merendahkan diri dan tidak menjadi sombong. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.